Buat kalian yang lagi belajar akuntansi, pasti sering dengar kan kalau laporan laba rugi itu bisa aja kelihatan hijau, profitnya gede, tapi rekening bank perusahaan malah kering kerontang. Nah, ini paradoks yang sering banget bikin bingung. Hari ini kita bakal pecahin misteri itu. Kita akan bongkar gimana dua rasio yang kelihatannya simpel, piutang dan utang, sebenarnya adalah kunci utama buat menjaga perusahaan tetap hidup dan berkembang. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang di atas kertas kelihatannya super sukses, tiba-tiba bisa ambruk cuma karena kehabisan uang tunai? Ini bukan teori doang loh, ini kenyataan pahit yang sering terjadi. Dan jawabannya ada di sesuatu yang sering kali kita lupakan. Yap, jawabannya seperti yang bisa kalian lihat adalah arus kas. Ingat mantra ini baik-baik ya, profit itu opini, tapi kas itu fakta. Anda bisa aja catat laba setinggi langit, tapi tanpa uang tunai yang ibaratnya oksigen buat bisnis, perusahaan bakal mati lemas. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya menjaga pasokan oksigen itu biar tetap ngalir lancar. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari si pahlawan tersembunyi, arus kas. Lalu kita bakal nyelam ke piutang usaha, terus ke utang usaha, menemukan keseimbangan emas di antara keduanya, dan terakhir, kita tutup dengan semacam buku panduan praktis buat manajer. Oke, mari kita mulai dengan strategi serangan kita, piutang usaha atau accounts receivable. Intinya cuma satu, gimana caranya mempercepat aliran uang masuk? Gimana kita bisa dapat pembayaran yang emang jadi hak kita dari pelanggan secepat mungkin? Yuk, kita cari tahu. Alat ukur utama kita di sini adalah Day Sales Outstanding atau biasa disingkat DSO. Anggap aja ini kayak stopwatch perusahaan. Sejak kita terbitin faktur, berapa hari stopwatch-nya jalan sampai uangnya benar-benar masuk. Tentu aja, tujuan kita adalah menghentikan stopwatch itu secepat mungkin. Jadi makin rendah angka DSO-nya, makin sehat arus kas kita. Rumusnya sendiri sebenarnya cukup logis kok. Intinya kita cuma membandingkan total uang yang belum dibayar pelanggan, yaitu piutang usaha, dengan total penjualan kredit kita. Nah, dengan mengalikannya dengan jumlah hari, kita mengubah rasio tadi jadi ukuran waktu yang gampang banget dipahami. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contohnya langsung. Kita ambil contoh PT Jaya. Dari data, kita tahu mereka punya piutang usaha 600 juta dan penjualan kredit tahunannya 3,6 miliar. Langkah kedua, kita bagi aja piutang dengan penjualannya buat dapetin rasio. Terakhir, kita kalikan dengan 360. Angka ini sering dipakai di akuntansi biar hitungan tahunan lebih simpel untuk mengubah rasio ini jadi satuan hari. Dan hasilnya, jeng-jeng-jeng, 60 hari. Artinya apa nih? Ini artinya PT Jaya rata-rata butuh waktu 2 bulan penuh buat nerima pembayaran dari pelanggannya. Nah, kalau kebijakan kredit perusahaan itu sebenarnya cuma 30 hari, maka angka 60 ini adalah lampu merah yang nyala terang banget. Ada yang salah sama proses penagihan mereka. Terus, gimana caranya PT Jaya matiin lampu merah itu? Ada 3 jurus utama yang bisa dicoba. Pertama, kasih insentif. Tawarkan diskon kecil kalau bayar lebih cepat. Ini manjur banget buat motivasi pelanggan. Kedua, otomatisasi. Pakai sistem buat kirim pengingat yang sopan tapi konsisten. Ketiga, proaktif. Pantau terus umur piutang buat ngedetek masalah sebelum jadi krisis. Selain DSO yang ngukur berapa lama, ada lagi metrik lain yang ngukur berapa sering. Namanya rasio perputaran piutang. Ini ngejawab pertanyaan, dalam setahun berapa kali sih kita berhasil ngosongin dan ngisi lagi ember piutang kita? Jelas, makin sering kita muterin itu artinya mesin penagihan kita makin efisien. Rumusnya juga simpel, penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang usaha. Kalau kalian perhatikan, metrik ini tuh sebenarnya kebalikannya DSO. ER turnover yang tinggi itu secara matematis artinya DSO yang rendah. Keduanya itu ibarat dua sisi dari koin yang sama, efisiensi penagihan. Buat PT Jaya, kita dapat angka 8 kali. Artinya, rata-rata mereka berhasil mengubah seluruh piutangnya jadi kas sebanyak 8 kali dalam setahun. Kalau tahun lalu angkanya cuma 6 kali, ini bukan sekedar perbaikan kecil loh. Ini berarti siklus kas mereka muternya jauh lebih cepat, dan ini melepaskan lebih banyak uang tunai buat dipakai operasional dan investasi. Oke, serangan kita udah makin tajam. Sekarang yuk kita pindah ke sisi pertahanan dalam manajemen arus kas, utang usaha atau accounts payable. Ini bukan soal menghindari bayar utang ya, tapi ini soal seni membayar tagihan kita di waktu yang paling strategis. Metrik utama kita di sini adalah Days Payable Outstanding atau DPO. Ini kebalikannya DSO. DPO ini ngukur berapa lama rata-rata kita nahan uang sebelum kita bayarkan ke pemasok. Nah, disinilah bedanya. DPO yang lebih tinggi itu seringkali lebih baik. Ini kayak kita dapat pinjaman tanpa bunga dari pemasok, tapi ada tapinya. Kita mau nahan kas selama mungkin tanpa merusak hubungan baik dengan para vendor kita. Ini seni menyeimbangkannya.
Rumusnya mirip banget sama DSO. Kita ambil total utang usaha, kita bagi dengan harga pokok penjualan atau COGS, lalu kalikan dengan jumlah hari. Perhatikan ya, kita pakai COGS di sini, bukan penjualan. Karena utang usaha itu kan hubungannya langsung sama pembelian bahan baku yang jadi bagian dari COGS. Yuk kita terapkan lagi ke kasus PT Jaya. PT Jaya punya utang usaha 500 juta dengan COGS tahunan 4 miliar. Kita bagi 500 juta dengan 4 miliar, lalu hasilnya kita kalikan dengan 360 hari. Hasilnya 45 hari. Artinya PT Jaya bayar pemasoknya rata-rata dalam 45 hari. Sekarang coba kita analisis. Kalau ternyata pemasok mereka ngasih waktu 60 hari buat bayar, berarti PT Jaya ini bayar 15 hari lebih cepat dari yang seharusnya. Mereka secara sukarela ngelepasin uang tunai yang harusnya bisa mereka pakai buat hal lain selama 2 minggu penuh. Itu opportunity cost yang nyata banget. Jadi gimana mereka bisa kalibrasi ulang mesin pembayaran mereka? Pertama, manfaatkan termin kredit secara penuh. Kalau dikasih waktu 60 hari, ya pakai aja 59 hari. Bayar mepet-mepet jatuh tempo. Kedua, efisiensi. Gabungkan pembayaran-pembayaran biar hemat waktu dan proses. Ketiga, negosiasi. Jangan takut buat minta termin pembayaran yang lebih panjang ke pemasok utama Anda. Itu bagian normal dari kemitraan bisnis. Oke, kita udah bahas AR dan AP sendiri-sendiri. Tapi keajaiban yang sebenarnya itu terjadi pas kita sandingkan keduanya. Ini bukan soal memaksimalkan salah satu, tapi soal menciptakan sinkronisasi yang harmonis di antara keduanya. Dan ini dia momen ahanya. Coba lihat perbandingannya. Kondisi ideal atau yang kita sebut arus kas positif itu terjadi waktu DSO Anda lebih kecil dari DPO. Anda nagih pelanggan dalam 30 hari, tapi bayar pemasok dalam 60 hari. Ini menciptakan float kas selama 30 hari. Artinya, Anda pakai uang pelanggan buat mendanai operasi. Keren kan? Sebaliknya, lihat kondisi PT Jaya yang bahaya. Mereka nagih dalam 60 hari, tapi bayar dalam 45 hari. Ada gap negatif 15 hari. Selama 2 minggu itu, perusahaan harus berdarah, nombokin pakai kas cadangan cuma buat bertahan. Ini resep pasti menuju bencana. Oke, setelah kita paham konsep dan hitungannya, mari kita rangkum semuanya jadi semacam buku panduan praktis yang bisa langsung kalian pakai. Anggap aja ini contekan buat jadi manajer keuangan yang cerdas. Nah, ini rangkuman yang bisa kalian simpan atau screenshot. Meskipun angka idealnya bisa beda-beda tiap industri, ini panduan umum yang bagus banget. Targetkan DSO di bawah 40 hari dan DPO di atas 45 hari. Untuk perputaran, AR turnover yang tinggi di atas 8 kali itu nunjukin Anda efisien nagih. Sementara AP turnover yang sedang sekitar 6-8 kali itu nunjukin Anda nggak bayar terlalu cepat tapi juga nggak terlalu lambat. Jadi, ingat 4 hal ini ya. Pertama, anggap DSO dan DPO itu sebagai dashboard kesehatan arus kas Anda. Kedua, selalu analisis trennya dari waktu ke waktu. Jangan cuma lihat satu angka statis. Ketiga, bandingkan diri Anda dengan kompetitor di industri yang sama. Dan yang paling penting, jangan pernah kelola AR dan AP secara terpisah. Mereka itu 2 roda gigi yang harus berputar sinkron biar mesin perusahaan tetap jalan lancar. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian pertanyaan ini. Setelah diskusi kita hari ini, apa kalian masih lihat DSO dan DPO itu cuma sekedar angka buat ujian akuntansi? Atau sekarang kalian melihatnya sebagai dashboard strategis, sebuah sistem peringatan dini yang akan kalian pakai di masa depan buat memprediksi dan melindungi kesehatan finansial perusahaan? Memahami perbedaannya adalah langkah pertama untuk jadi seorang analis keuangan yang hebat. Pilihan ada di tangan Anda.